dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas izin dan rahmat Allah juga pada pagi hari ini bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita awali bersama dengan membaca ayat ke-36 dari surah Al-Isra atau surah Bani Israel, dan kita melanjutkan sampai dengan ayat ke-39. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah kemarin kita telah mendapatkan uraian yang sangat indah sekali melalui ayat ke-34 sampai ke-36 ya. 34-35 yang telah disampaikan, mulai dari ayat ke-33 sampai dengan ayat ke-35 yang telah diantarkan oleh Ustadz Muhammad Taslim, di mana dalam ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, dan janganlah kamu menghilangkan nyawa yang diharamkan Allah kecuali demi kebenaran, dan barang siapa dibunuh dengan melanggar keadilan, kepada ahli warisnya kami beri hak untuk menuntut kisos ataupun maaf. Tetapi janganlah berlebihan dalam melakukan pembunuhan sebab dia dibela oleh undang-undang. Dalam ayat ke-34, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali untuk memperbaikinya ataupun mengembangkannya sampai ia mencapai umur dewasa, dan penuhilah setiap perjanjian, sebab setiap perjanjian akan dituntut pada yaumul hisab nanti. Dan kemudian wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Penuhilah timbangan bila kamu menimbang, dan timbanglah dengan neraca yang lurus. Itulah yang paling tepat dan memberi manfaat pada akhirnya. Inilah Bapak dan Ibu pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Semoga kita bisa memperhatikan dan dapat menghindari segala sesuatu yang telah dilarang di dalam ayat-ayat ini. Dan semoga pula Bapak dan Ibu bahwa betapa di dalam ayat ini mengingatkan, janganlah menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah. Namun kita pun bisa memperhatikan jangan pula menghilangkan kesempatan-kesempatan kebaikan yang sepatutnya hal itu adalah milik orang lain. Maka tentunya dalam hal ini bukan hanya kita dilarang untuk membunuh secara fisik terutama dan termasuk pula tentunya kita dilarang pula untuk membunuh ataupun mematikan kreativitas yang boleh jadi sesungguhnya itu adalah merupakan potensi yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Jangan sampai melalui sikap, perbuatan, ataupun ucapan-ucapan kita telah mematikan sesungguhnya potensi-potensi yang merupakan fitrah yang telah Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan betapa kita bisa memperhatikan pula bahwa bagaimana Allah menjaga dan melindungi sangat keras akan keberadaan anak-anak yatim itu, sehingga mendekati harta anak yatim saja kita tidaklah diperkenankan. Apalagi kalau usahanya untuk menyelewengkan penggunaan dari segala sesuatu yang menjadi hak anak yatim itu sendiri. Dan sebagaimana telah kita dapati Bapak dan Ibu bahwa yang perlu menjadi perhatian kita dan dalam sebagai amanah yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, maka di dalam kita melaksanakan segala sesuatu yang diingatkan melalui ayat-ayat Allah ataupun melalui pesan-pesan Rasulullah SAW, bahwa bukan hanya kita memperhatikan secara fisik terhadap keberadaan anak yatim itu, namun pada hakikatnya apakah sesungguhnya yang dirasakan oleh anak-anak yatim itu sendiri.
bahwa betapa mereka dengan keberadaan dan mendapatkan status yatim itu bahwa mereka tidaklah mendapatkan kelengkapan kasih sayang yang sepatutnya mereka miliki dan dapati di dalam kehidupan ini, sebagaimana halnya orang-orang yang memiliki secara lengkap ayah dan ibunya. Maka tentunya boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara materi mereka memiliki, namun boleh jadi dalam bentuk perhatian dan kasih sayang mereka tidak mendapatkannya. Atau sebaliknya, boleh jadi mereka memiliki ayah dan ibu sesungguhnya, namun mereka tidak mendapatkan perhatian daripada orang-orang yang berada di seputarnya, maka tugas dan kewajiban kitalah untuk memenuhi akan hal itu. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada anak yatim, dan bahwa betapa Rasulullah dan kemudian para sahabat-sahabatnya pun betul-betul menempatkan anak-anak yatim itu di rumah mereka sendiri, sehingga tidak hanya mereka memberikan bantuan secara materi, tetapi mereka berupaya pula memenuhi ataupun memberikan kasih sayang yang tidak didapatkan oleh anak-anak yatim itu dari kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah kita kepada bagaimana berbuat baik kepada ayah dan ibu, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, bahwa bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk merendahkan sayap kita, dalam pengertian adalah bagaimana mengayomi, memberikan kehangatan dan perlindungan serta kasih sayang kepada ayah dan ibu kita. Maka kita bisa mendapati pula bahwa sesungguhnya kita pun harus melakukan hal yang sama kepada anak-anak yatim dan du'afa itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan melalui apa yang kita dapati dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya, dan termasuk pula kita betul-betul menegakkan keadilan di dalam kehidupan ini. Wa auful kaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim, bahwa kita akan memenuhi, menyampaikan tidak hanya rasa keadilan dan menunjukkan nilai-nilai keadilan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah kini Bapak Ibu, bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang didapati dalam ayat 36 sampai dengan ayat 39 yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kau ikuti apa yang tidak engkau ketahui. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena setiap pendengaran ataupun penglihatan ataupun perasaan dalam hati akan dituntut pada yaumul hisab nanti. Ayat ke-37. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh atau congkak. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena engkau tidak akan menembus bumi atau akan sampai setinggi gunung. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Pada ayat ke-38 Allah menyampaikan semua itu kejahatannya dalam pandangan Tuhanmu sangatlah dibenci. Dan terakhir ayat ke-39, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah di antara hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Janganlah mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, supaya kamu tidak dilemparkan ke neraka jahanam, tercela dan terusir. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau saatnya kita memperhatikan atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-38 pada pagi hari ini. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Bahwa semua itu kejahatannya dalam pandangan Tuhanmu sangatlah dibenci. Maka kalau saatnya kita memperhatikan betapa Allah telah menyampaikan kepada kita semuanya, mulai dari ayat ke-23. Ketika Allah menyampaikan bahwa sudah merupakan ketetapan Allah, bahwa Allah melarang kita untuk menyekutukan Allah. Dan kemudian kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahwa betapa dibuka dengan perintah Allah, yaitu untuk kita
tidak melakukan sesuatu hal di dalam kehidupan ini yang membuat kita disadari atau tidak disadari telah menyekutukan Allah, maka menyekutukan Allah adalah merupakan larangan pertama yang kita dapati di dalam kumpulan ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Dan berikutnya tentunya ketika kita bisa mendapati bahwa perintah untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu, maka setelah kita dilarang keras untuk menyekutukan Allah adalah dilarang kita untuk berbuat tidak baik kepada ayah dan ibu kita. Dan bahkan kita bisa mendapati bahwa bagaimana tidakkah tidak saja untuk tidak berbuat baik kepada mereka, bahkan disebutkan untuk mengatakan sebuah perkataan cis ataupun atau ih saja tidak diizinkan untuk kita lakukan kepada ayah dan ibu kita. Dan bahwa betapa kemudian kita bisa mendapati urut-urutannya bahwa bagaimana Allah memerintahkan kita memperlakukan ayah dan ibu kita dengan merendahkan sayap kita, yaitu terus berupaya merengkuh, mengayomi, menyayangi, dan memberikan perlindungan kepada mereka. Artinya bahwa keberadaan seorang anak tidak hanya di dalam kita memberikan secara materi, tetapi kita harus memastikan bahwa perintah yang terdapat dalam ayat 24 ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga apabila kita tidak melaksanakannya, maka hal itu adalah merupakan bagian daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan apabila kita tidak melakukan hal itu, maka hal itu pun termasuk dari kumpulan dosa yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-38 yang kita baca pada pagi hari ini. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa bagaimana kewajiban kita yang telah Allah tetapkan, yaitu adalah memberikan perhatian dan perlindungan serta kebaikan kepada sanak dan kerabat kita. Bahwa sesungguhnya di dalam setiap harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, namun terdapat hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Dan bahwa betapa setelah orang tua Allah sebutkan bahwa terdapat hak di dalam harta kita itu adalah milik sanak dan kerabat kita. Maka dari itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan sebagian daripada harta tersebut kepada mereka. Begitupun urut-urutannya, diberikan kepada orang miskin dan diberikan kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya apabila kita tidak melakukan perbuatan yang disebutkan dalam ayat ke-26 ini, yaitu dengan menafkahkan dan memberikan harta kita di dalam upaya perlindungan dan menyantuni sanak dan kerabat orang miskin serta orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya kita telah melakukan sebuah kejahatan yang disebutkan di dalam ayat ke-38 pada pagi hari ini. Begitupun Allah menyampaikan berturut-turut bahwa kita dilarang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan pemborosan di dalam kehidupan ini. Boleh jadi disadari atau tidak disadari, kita telah mengeluarkan harta kita untuk segala sesuatu yang sesungguhnya hal itu tidak bermanfaat secara hakiki bagi diri kita pribadi, namun sebaliknya hal itu adalah merupakan sebuah langkah-langkah pemborosan. Dan bahwa betapa sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita semuanya. Dan hal ini Allah sampaikan kepada kita agar kita tidak dikelompokkan di dalam orang-orang yang menjadi saudara syaitan itu sendiri. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Maka begitupun kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah pun menyampaikan kepada kita semuanya, kalaupun kita bisa mendapati di dalam kehidupan ini terdapat orang-orang yang tidak baik kepada kita, boleh jadi melalui perkataan ataupun sikapnya ataupun perbuatannya terhadap kita. Maka Allah pun menyampaikan kepada kita bahwa tetap berbuat baik kepada mereka dengan menyampaikan qaulam maisura, buat tetap saja kita mengeluarkan kata yang ramah dan tidak terpancing atas segala sesuatu yang mereka ucapkan atau apapun yang mereka lakukan. Dan begitu pun merupakan bagian dari larangan Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ke-38 pada pagi hari ini. Ketika Allah mengatakan bahwa semuanya itu, maka dari kategori semuanya itu, sebagaimana Allah menyampaikan dalam ayat ke-29, janganlah biarkan tanganmu terbelenggu ke lehermu, juga janganlah ulurkan lepas sehingga engkau menjadi orang tercela dan sengsara. Bahwa betapa Allah menyampaikan kepada kita bahwa betapa tidak baiknya sesungguhnya sifat kikir yang tidak mau berbagi kepada orang lain itu. Maka kalau kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa sesungguhnya
perbuatan kikir itu ataupun perbuatan boros itu sendiri, berlebih-lebihan itu adalah merupakan perbuatan tercela yang menghantarkan kepada kesengsaraan, maka tentunya sebaliknya dengan melaksanakan pemberian dan melaksanakan menafkahkan harta kita di jalan yang telah diberikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghantarkan kepada jalan-jalan yang terpuji dan jalan-jalan yang membahagiakan bagi kita semuanya. Nah, begitupun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dari semua yang telah kita miliki itu, Allah ingatkan, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahwa sesungguhnya apakah luas ataukah sempit rezeki dalam pandangan kita, maka sesungguhnya itu adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah besar atau kecilnya, sedikit atau banyaknya, tetapi ketika kita betul-betul menyadari bahwa setiap apapun yang Allah berikan kepada kita pada hakikatnya adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka yang menjadi tantangan dan ujian bagi kita apakah kita dapat memberikan penyikapan terbaik terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan itu. Ketika diberi anugerah rezeki yang banyak tentunya, maka cara yang Allah sampaikan kepada kita untuk mensucikan harta kita adalah dengan menafkahkannya di jalan yang telah Allah berikan tuntunan di dalamnya. Dan betapa kita bisa mendapati bahwa banyak sekali kata jangan, jangan, jangan di dalam ayat yang kita baca beberapa hari ini. Maka berikutnya di dalam ayat 31 kita bisa mendapati bahwa wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan kekurangan. Maka betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, secara fisik pun kita bisa mendapati sekarang ini bahwa betapa kejadian-kejadian yang mengenaskan ketika orang tua kemudian membunuh anak-anaknya dan bahkan membunuh dirinya sendiri dikarenakan takut akan ancaman kelaparan itu sendiri. Padahal itu adalah merupakan perbuatan yang sangat berdosa, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu memang iya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu, mereka betul-betul membunuh secara fisik, apalagi keberadaan anak-anak perempuan pada masa itu. Dan bahkan kita bisa mendapati dalam sejarahnya bahwa bagaimana salah satu daripada Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab, telah melakukan pembunuhan kepada putrinya sendiri yang ketika itu berusia 6 tahun. Dan betapa hal itu merupakan sesalan yang luar biasa. Namun hal itu dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika ia belum mengenal ajaran-ajaran Islam. Dan bahwa betapa sesungguhnya dalam kasus kehidupan kita seharian ini, betapa banyaknya kejadian-kejadian kalau kita memperhatikan Bapak dan Ibu, orang tua yang tega memperjualbelikan putri-putrinya, ataupun seorang saudara menjual adiknya sendiri, saudaranya sendiri, untuk cara-cara yang tidak benar itu. Banyak kejadian di dalam kehidupan kita. Maka sesungguhnya hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan merupakan dosa yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat ke-32, sama seperti halnya yang kita dapati di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah menyebutkan wala taqrabu. Janganlah wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Artinya apa? Mendekati saja kita telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukannya. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana di dalam ayat 32 Allah sampaikan, juga janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sungguh itu perbuatan keji dan jalan yang buruk untuk kejahatan yang lainnya tentunya. Bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendekati saja perbuatan zina itu telah menimbulkan banyak sekali kemudaratan secara hakiki di dalam kehidupan ini. Apalagi sampai dengan melakukannya, bahwa betapa banyaknya kemudaratan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita dikarenakan larangan Allah yang terdapat di dalam ayat ke-32 ini tidak terlaksanakan dengan baik. Maka sesungguhnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui sistem peraturan perundang-undangan dan praktek dalam kehidupan masyarakat, semoga hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina ini sendiri, semoga Allah lindungi dan Allah jaga agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Allah menyampaikan kata larangan kembali di dalam ayat ke-33, jangan menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali demi kebenaran.
Di tengah situasi kita bisa mendapati bahwa hampir setiap hari kita mendapati berita pembunuhan-pembunuhan dalam masyarakat kita sekarang ini, Bapak dan Ibu. Padahal sesungguhnya membunuh orang muslim, sesama muslim itu adalah merupakan dosa yang tidak terampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita bisa mendapati begitu murahnya seakan-akan nyawa sekarang ini hanya dikarenakan kepentingan materi atau kedudukan ataupun jabatan atau kehormatan semata. Padahal sesungguhnya betapa tegasnya di dalam ayat ini bahwa kita dilarang melakukan pembunuhan kecuali pada jalan yang kebenaran, yaitu sebagaimana kita bisa mendapati dalam situasi peperangan itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Mendekati saja kita dilarang, apalagi kemudian kita menyalahgunakan hak anak yatim itu sendiri. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa kita harus mengelola sebaik-baiknya harta anak yatim itu sampai ia mencapai umur dewasa. Kalau seandainya anak-anak yatim itu adalah seseorang yang merupakan tanggung jawab kita. Dan bahwa betapa seandainya pun kita mengelola hanyalah untuk penyelamatannya semata, bukan untuk menggunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Betapa hal ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita bukan pertama kalinya, namun telah kita dapati dahulu ketika kita membaca bagaimana Allah mengingatkan hal ini di dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-220. Tentang dunia dan akhirat mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Maka katakanlah yang paling baik ialah memperbaiki keadaan mereka. Jika kamu bergaul dengan mereka, mereka itu saudara-saudaramu juga. Allah mengetahui siapa yang melakukan kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya ia membuat kamu dalam kesulitan. Allah sungguh maha perkasa, maha bijaksana. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini menjadi perhatian bersama pula bagi kita. Dan betapa banyak sekali sesungguhnya praktek-praktek dalam masyarakat, kita bisa mendapati bahwa banyak sekali bagian dari masyarakat kita yang dalam ketidaktahuan mereka, dalam kelemahan posisi mereka, sehingga betapa kemudian mereka terombang-ambing dipermainkan. Sehingga kita banyak mendapati kasus-kasus sekarang ini, betapa sertifikat-sertifikat tanah telah terganda-ganda, dikarenakan boleh jadi dikarenakan ketidaktahuan, kemiskinan informasi, dan juga lemahnya boleh jadi penegakan hukum yang berada di wilayah tertentu, sehingga praktek-praktek seperti ini masih sering terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Betapa kemudian seseorang, apalagi mereka tidak berpunya, mereka merasa memiliki harta itu, memiliki tanah itu, mereka memiliki sertifikatnya, tiba-tiba terjadi ternyata tanah itu bukanlah milik mereka lagi. Dan hal itu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Padahal kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana sesungguhnya Allah mengajarkan kepada kita untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Dan kemudian dari 35 Allah melakukan pelarangan yang luar biasa bagi kita semuanya. Bahwa di balik perintah Allah bahwa kita harus memenuhi timbangan-timbangan itu, memenuhi sukatan-sukatan itu, maka sesungguhnya terdapat larangan untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan baik di dalam perniagaan ataupun transaksi lainnya di dalam kehidupan ini. Sementara sekarang ini kita bisa mendapati bahwa betapa maraknya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang demikian, bahwa tipu-menipu, kemudian itu banyaknya terjadi. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya Allah lindungi ketika kita betul-betul menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa betapa larangan keras telah Allah sampaikan di dalam ayat ini untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Nah, pada hari ini kita bisa mendapati di dalam ayat ke-36 sampai ke-39 yang merupakan 4 ayat baru pada pagi hari ini. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah kau ikuti apa yang tidak engkau ketahui. Bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, ataupun dalam berbangsa dan bernegara. Kalau seandainya kita telisik adalah bahwa betapa kita seringkali
disadari atau tidak disadari, ingin mencampuri permasalahan ataupun urusan orang lain, padahal kita tidak dalam kapasitas mengetahui secara persis hal tersebut. Bahwa betapa seringkali Bapak dan Ibu dengan hanya keterbatasan informasi yang ada, kita sudah ikut berbicara di dalamnya. Dan bahkan dengan begitu mudahnya sekarang ini, penerusan ataupun pendistribusian informasi kadang-kadang kita tidak menelisik terlebih dahulu kejelasan ataupun kebenaran dari informasi itu. Dan kemudian kita sudah langsung menyampaikannya kepada orang lain. Sehingga disadari atau tidak disadari kita telah menimbulkan kekisruhan, padahal informasi yang kita dapatkan tersebut hanyalah informasi yang tidak akurat sama sekali. Dan bahwa betapa sesungguhnya permasalahan di dalam kehidupan ini banyak bersumber sesungguhnya ketika kita tidak betul-betul memahami atas apa yang kita lakukan atau apapun yang kita sampaikan di dalam kehidupan dan interaksi dengan masyarakat kita. Padahal Allah mengingatkan inna sam'a wal absar wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan bagaimana kita bisa mendapati Allah menyampaikan dalam surah As-Sajdah, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah menyebutkan secara khusus bahwa Allah menciptakan kita semuanya dan Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk kita. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali dari mereka yang bersyukur atas nikmat itu, atas keberadaannya secara hakiki. Maka pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menggandengkan mengenai pendengaran, mengenai penglihatan, dan hati terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka semoga Bapak Ibu sekalian kita tidak mendekati segala sesuatu yang bukan berada dalam wilayah atau wewenang kita, atau kita mengetahui secara persis akan hal tersebut. Dikarenakan apabila kita melaksanakannya, maka sesungguhnya hal itu akan berpotensi kehancuran bagi diri kita atau pada orang lain yang berada di seputar kita. Begitupun kita bisa mendapati pada pagi hari ini bahwa wala tamshi fil ardi maraha. Bahwa sesungguhnya Allah memberikan pelarangan yang luar biasa. Janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan congkak. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kadangkala keangkuhan dan kecongkakan itu sebagaimana kita dapati ketika awal pertama Allah menyampaikan kepada seluruh malaikat bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Bahwa betapa kita bisa mendapati pada waktu itu kesombongan dan kecongkakan ditunjukkan oleh iblis dengan perkataan dan sikapnya bahwa ia lebih baik daripada Adam. Maka sungguh merasa lebih baik inilah yang berpotensi untuk menimbulkan kesombongan dan kecongkakan di muka bumi ini. Dan bahwa betapa kita banyak sekali mendapati dalam kehidupan kita sehari-hari, atau jangan-jangan hal itu pun kita praktekkan di dalam kehidupan kita sendiri. Maka hal ini pun saya ingin menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan semoga pula menjadi nasihat bagi setiap diri kita semuanya masing-masing. Bahwa betapa kadang-kala disadari atau tidak disadari, kesombongan itu muncul boleh jadi di dalam kehidupan ini. Dikarenakan kita merasa lebih dalam hal-hal tertentu dibandingkan dengan orang yang berada di seputar kita. Padahal sesungguhnya kalau saatnya kita memperhatikan benar terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, ataupun sebagaimana kita bisa mendapatinya, sebagaimana kita dapati dalam surah Ar-Rahman, dalam surah ke-55, pada ayat ke-33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, maka senada dengan apa yang kita dapati dalam ayat ini, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh karena engkau tidak akan menembus bumi atau akan sampai setinggi gunung. Betapa kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sebagaimana ada sebuah pepatah, di atas langit masih ada langit. Bahwa seringkali kita lupa bahwa di atas langit masih ada langit, sehingga kadangkala berada dalam lingkungan atau situasi tertentu, kemudian kita merasa paling hebat di antara orang-orang yang berada di seputar kita. Sehingga disadari atau tidak disadari,
ekspresi, apalagi melalui ucapan-ucapan menunjukkan bahwa kita lebih baik dari mereka, padahal sesungguhnya hal itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh ataupun congkak. Betapa sering kita bisa mendapati pada diri kita sendiri ataupun di seputar kita. Boleh jadi kita merasa confident sekali dengan keberadaan diri kita. Namun tidak lama kemudian Allah tempatkan kita berada dalam situasi dan kondisi berada di seputar orang jauh lebih hebat dari kita. Maka kemudian kita mengecil pula pada saat itu. Dan begitu pun seterusnya. Maka kemudian bisa kita dapati bahwa di hadapan manusia saja kita bisa terlontarkan menjadi begitu kecilnya seakan-akan di hadapan manusia lainnya. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada setiap titik pun dalam kehidupan ini, tidak ada situasi dan kondisi pun kita tidak berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya di hadapan manusia saja kita bisa merasa kecil, maka bagaimanakah sesungguhnya hakikat kita dalam keberadaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya kalau kita memperhatikan benar terhadap apa yang disajikan di dalam ayat ini, ketika kesombongan atau kecongkakan itu ada di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya pada saat itu Allah sirna di dalam kehidupan kita. Tidak kita lihat keberadaan Allah itu secara hakiki. Karena tidak akan mungkin kita bisa menyombongkan diri di hadapan seseorang ataupun sesuatu yang melebihi kita. Kita tidak akan mungkin menyombongkan diri di hadapan guru kita misalnya. Dikarenakan guru kita tahu persis bagaimana kondisi dan keadaan kita. Sama seperti halnya tidak akan mungkin kita menyombongkan diri di hadapan orang tua kita. Karena orang tua kita tahu persis bahwa bagaimana kapasitas dan kualitas kita sesungguhnya secara hakiki. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-33 pada surah Ar-Rahman tadi itu, bahwa bukan masalah berapa banyak yang kita miliki atau berapa besar yang kita miliki, tetapi adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. La tanfuduna illa bisultan. Bahwa tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kekuatan itu secara hakiki, apapun segala kebesaran yang kita pandang kehebatan dalam pandangan manusia, kecuali Allah menyertai kita. Maka sesungguhnya pada akhirnya Bapak dan Ibu, semoga melalui ayat ke-37 ini menyadarkan kepada kita semuanya bahwa apapun yang kita tuju dan kita kejar dalam kehidupan ini, apakah itu berupa kekayaan, apakah itu berupa jabatan, apakah itu berupa kehormatan, dan sebagainya. Maka sesungguhnya disadari atau tidak disadari, kita sedang menuju Allah sesungguhnya. Ketika kita giat-giatnya mencari rezeki, dan ketika kita bangga-bangganya dengan segala rezeki yang kita miliki, sesungguhnya yang kita cari itu bukan rezeki, tetapi Allah Ar-Razzaq. Kita itu dituntun mencari Allah Ar-Razzaq. Maka sesungguhnya ketika kita merasa bangga dengan rezeki atau kekayaan, maka sesungguhnya Allah mengingatkan bahwa yang termulia itu adalah kebersamaan bukan dengan kekayaan itu, tetapi adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghani, Allah yang maha kaya itu, Allah Ar-Razzaq, dan Allah maha pemberi rezeki. Begitupun ketika kita mengejar jabatan kita ingin untuk mendapatkan kemuliaan, maka sesungguhnya semangat di dalam mengejar jabatan itu merupakan simbol untuk kita mengejar siapakah yang maha mulia, Allah sesungguhnya. Dan kemudian kita mengejar kemuliaan itu, Allah pula yang maha mulia. Maka sesungguhnya betapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disadari atau tidak disadari, kita banyak melihat fata morgana di dalam kehidupan ini. Yang kita cari sesungguhnya Allah, bukanlah segala sesuatu yang bersifat materi itu. Namun melainkan segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini hanyalah sekedar ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sekedar tanda-tanda dari Allah. Kalau seandainya dengan keberadaan rezeki saja, kekayaan saja kita bahagia, maka apalagi keberadaan kita bersama Ar-Razzaq. Kalau seandainya dengan jabatan saja telah membuat kita bahagia dan bangga, apalagi kalau saat kita bersama Al-Karim. Maka itulah sesungguhnya hakikat dari keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini. Maka Allah sebutkan, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Maka melalui sekumpulan berturut-turut larangan yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya untuk menjauhinya. Namun apabila kita terus melaksanakannya, maka Allah sebutkan di dalam ayat 38, semua itu kejahatannya dalam pandangan Tuhanmu sangatlah dibenci. Makruha. Dan pada akhirnya,
setelah kita mendapati bahwa bagaimana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semuanya, maka Allah sampaikan dengan lembutnya di dalam ayat ke-39. Demikianlah di antara hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, supaya kamu tidak dilemparkan ke neraka jahanam, tercela dan terusir. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-39 pada pagi hari ini, Allah buka dengan peringatan, jangan menyekutukan Allah, dan Allah tutup pula di dalam ayat 39 ini, jangan mempersekutukan Allah. Dan kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya larangan-larangan yang Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, berawal dari ayat ke-23 yang telah kita awali beberapa hari yang lalu, sesungguhnya semua ayat-ayat ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah tidak ingin kita celaka, Allah tidak ingin kita menderita, dan Allah tidak ingin kita termasuk di dalam kelompok orang-orang yang Allah akan lemparkan ke dalam neraka jahanam yang sangat tercela dan sangat terusir dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengimpikan dan mengharapkan serta memohon, dan termasuk juga dalam sampaikan dalam doa kita setiap hari, ingin kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, ingin kembali kepada Allah dalam keadaan kita sukacita kembali kepada Allah, maka kita ingin berjumpa dan menatap wajah Allah, bukan menjadi bagian daripada orang tercela dan orang-orang yang terusir dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang kita dapati pada pagi hari ini melalui ayat-ayat ini. Mudah-mudahan melalui ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-39 pada pagi hari ini dapat lebih seksama lagi kita menelisik dan memperhatikan langkah-langkah kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan ini. Apakah masih ada di antara larangan-larangan perbuatan yang sepatutnya kita menjauhi dari yang disebutkan dalam kumpulan ayat-ayat ini dalam kehidupan ini? Kalau seandainya pun masih ada, Bapak dan Ibu, sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya untuk menjauhi sejauh-jauhnya dari seluruh larangan itu. Dan apabila di antara perbuatan-perbuatan itu menjadi bagian dari perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari kemarin dan hari sebelumnya, semoga dengan kita saling amin mengaminkan di dalam doa kita pada pagi hari ini, semoga Allah ampuni kita semuanya atas segala kebodohan, kesalahan, dan kelalaian dan dosa, kemaksiatan yang telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita kemarin ataupun hari-hari sebelumnya, agar kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai hamba Allah yang telah mendapatkan naungan ampunan, dibukakan pintu maaf dari Allah untuk kita semuanya, kembali kepada Allah secara hakiki. Allah ridho pada kita, Allah sudah memaafkan dosa dan kesalahan kita, dan kita pun kembali dalam keadaan termaafkan, terampuni, dan kita pun sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan, atas apa yang Allah tuntun, atas apa yang Allah amanahkan, atas apa yang Allah pinjamkan untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah pula yang maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.